Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Asep Bruder dari Klinik Hipnoterapi Islami RPB. Kali ini kita akan berbicara tentang cemas atau anxiety disorder. Nah, cemas itu adalah hal yang biasa terjadi pada siapapun. Saya yakin Anda, saya, dan semua orang pernah mengalami yang namanya cemas. Contohnya pada saat kita memiliki masalah ataupun besok akan ada acara, misalkan hajatan ataupun lamaran ataupun pernikahan ataupun ujian, itu pastinya hari ini kita merasakan kecemasan, sampai-sampai malam pun sulit untuk bisa tidur. Nah, itulah cemas yang biasa atau cemas yang ringan. Dan Anda pun pernah kan seperti itu, sama seperti saya dan semua orang pun sama seperti itu. Cemas-cemas yang biasa dirasakan itu adalah cemas dalam kondisi yang sangat wajar. Tetapi di luaran sana dan juga yang beberapa yang datang ke klinik kami, bahwa kecemasan yang sangat mengganggu sekali, yang sangat menakutkan, yang dinamakan anxiety disorder, di mana anxiety disorder itu lebih tinggi levelnya dibandingkan cemas biasa, sampai berpengaruh kepada tubuhnya. Contohnya, tubuhnya terasa tiba-tiba mules, sering pipis, kemudian terasa gak nyaman di dada, kemudian berdebar-debar dan lain sebagainya. Bahkan terjadi sakit kepala yang akut, di mana sakit kepalanya itu sakit yang sangat seperti terikat sekali. Nah, itulah dinamakan anxiety disorder. Nah, ada lagi tingkatan yang paling tinggi adalah kalau tidak segera diatasi secara cepat dan tepat sampai di akar masalahnya, maka anxiety disorder akan berubah menjadi gangguan panik atau panic attack, di mana pada saat orang panic attack atau gangguan kecemasan, gangguan panik, itu yang dirasakan seakan-akan dia telah dalam kondisi akan mati. Nah, contohnya aja gimana sih? Contohnya pada saat merasakan rumah kita kebakaran. Nah, itu bagaimana rasanya, kebakarannya seperti apa, perasaannya, takutnya seperti apa, tetapi itu tidak kebakaran. Nah, itulah yang dinamakan kondisi orang yang gangguan panik. Nah, seakan-akan dia sedang menghadapi kematian, sedang sakaratul maut, atau sebentar lagi akan mati. Nah, itu ketakutannya yang seperti apa luar biasanya. Itulah yang dirasakan oleh orang yang punya gangguan panik. Contoh yang kedua, bayangkan Anda pada saat seseorang mau dihukum mati dengan tembak, misalkan di Indonesia, detik-detik terakhir ataupun menit-menit terakhir pada saat mau ditembak, kemudian orang sudah juru tembak sudah siap untuk menembak diri kita atau diri Anda. Nah, bagaimana perasaan Anda? Oh, luar biasa kan? Nah, itulah orang yang gangguan panik itu kondisinya seperti itu, ya, kondisinya seperti itu, seakan-akan menit-menit terakhir dia sedang menghadapi kematian. Bagaimana rasanya kira-kira? Itu di luaran sana, dan pasien banyak datang ke sini dalam kondisi panic attack ataupun gangguan panik yang sangat luar biasa, yang membuat jantungnya berdebar-debar sangat luar biasa, kemudian tiba-tiba sering pipis, kemudian keringat dingin dan gemetar, dan lemes rasanya. Dan kelihatan kalau dari orang yang melihat itu nampaknya pucat di bagian bibir, kemudian di kuku-kuku sebelah sini, kemudian di ujung-ujung jarinya dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menyampaikan satu teknik terapi yang memang banyak terapi-terapi yang bisa digunakan untuk mengatasi panic attack atau anxiety disorder ini. Tapi saya lebih tertarik dengan gabungan antara psikoterapi dengan ruqyah dan hipnoterapi. Nah, kami formulasi menjadi satu metode terapi baru, yaitu yang dinamakan, yang saya sebut dengan hipnoterapi Islami atau hipnotauhid.
hipnoterapi Islami ini kenapa sangat mampu dan ampuh sekali untuk mengatasi bahkan menghilangkan emosi ketakutan yang seperti tadi. Nah, padahal kan tadi misalkan tidak kebakaran sesungguhnya, tapi merasa seakan-akan kebakaran rumahnya. Nah, bagaimana perasaan merasa kebakaran itu kita hilangkan, kita kontrol. Inilah pentingnya dan istimewanya hipnoterapi Islami, yaitu dengan cara masuk ke dalam pikiran bawah sadar klien itu. Kemudian di pikiran bawah sadar itu terdapat memori, emosi buruk tentang kejadian di masa yang lalu. Karena kebanyakan atau aktor penyebab utama dari kejadian anxiety disorder atau gangguan panik itu pasti ada kejadian-kejadian di masa yang lalu, baik itu seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu, yang emosinya masih tersimpan di dalam pikiran bawah sadar seseorang itu, sehingga mau nggak mau harus diperbaiki, dinormalkan kembali, sehingga punya keyakinan itu kan kemarin, itu kan dulu, ini kan saya sekarang tidak akan terjadi lagi. Nah, dan itu panic attack ataupun anxiety disorder dan lebih ke arah yang lebih panjang lagi, kalau misalkan sudah kronis akan sampai kepada psikosomatis, yang sudah sampai ke lambung yang sudah meradang, yang dinamakan gastritis kronis, kemudian sudah vertigo bertahun-tahun, sariawan bertahun-tahun, kemudian hipertensi yang tidak turun-turun walaupun minum obat terus-menerus, atau diabetesnya tinggi terus walaupun minum obat segala macam, glukofa, kemudian metformin dan lain sebagainya. Itu kok kenapa tidak terjadi perubahan yang signifikan? Karena apa? Karena penyebab utamanya di dalam pikiran bawah sadar itu harus dinormalkan dulu, dinetralkan dulu. Nah, ini hipnoterapi Islam ini sangat ampuh, sangat luar biasa untuk mengatasi, mengendalikan, bahkan menghilangkan emosi yang buruknya tersebut. Nah, sehingga sesudah hipnoterapi Islami biasanya langsung merasakan inilah saya yang baru, inilah saya yang memiliki perasaan yang berani, perasaan yang normal dan wajar sekali. Nah, kemudian itu tentunya kita gabungkan dengan ilmu medis yang kita miliki, bagaimana hubungannya pikiran kepada organ tubuh kita, sehingga klien tersebut paham dan yakin. Kemudian yang kedua secara psikologinya, bagaimana kenapa waktu dulu 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu deg-degan, keringat dingin itu tidak dipermasalahkan, tidak takut mati, biasa saja. Kenapa kok sekarang takut? Nah, itu adanya di dalam pikiran bawah sadar. Yang ketiga secara tauhidnya, kenapa orang takut mati, kenapa orang ketakutan, kecemasan padahal tidak terjadi, berulang-ulang takut tapi ternyata masih hidup. Kenapa? Karena dalam jiwanya, sedang kehilangan keyakinan yang tinggi, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah jiwanya akan dikaitkan lagi kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hipnoterapi Islami adalah salah satu cara untuk memperbaiki kondisi psikis dan fisik seseorang, dalam hal ini anxiety disorder atau juga psikosomatis atau juga gangguan panik yang sangat mengganggu sekali. Betul-betul orang yang merasakan panic attack ataupun gangguan psikosomatis ataupun anxiety disorder itu sangat mengganggu sekali, aktivitasnya terganggu, kemudian ibadahnya terganggu, kemudian kebersamaan dengan anak istrinya terganggu, dengan suaminya terganggu, begitupun dengan tidurnya juga akan terganggu. Karena serba takut. Oleh karena itu, bagi sahabat, saudara, dan siapa saja yang merasakan punya keluhan yang seperti yang saya sampaikan tadi, boleh dibantu dengan hipnoterapi. Tapi saran kami bagi yang muslim, gunakan hipnoterapi Islami karena ini sangat berbeda sekali. Berbeda apanya? Regulernya, temporernya, dan permanennya. Kalau hipnoterapi Islami karena ditancapkan keyakinan kepada Allahnya, maka akan cenderung lebih semakin permanen dan tidak perlu berulang-ulang kali untuk terapi, cukup 1 kali saja. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan gambaran ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita membantunya
bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat yang ingin mempelajari hipnoterapi Islami pun kami membuka kelas khusus, kelas privat untuk pelatihan mendalami, menguasai ilmu dan prakteknya hipnoterapi Islami itu bagaimana supaya kita bisa lebih bermanfaat buat diri kita, buat saudara kita, buat sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.